أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Al-Haj Safuddin bin Haji Hamzin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Al-Ustaz Subhan Haji. Sama-sama kita muliakan Bapak Al-Nasihat Kawan, Bapak Al-Ustaz Hasan Syafi'i, dan juga para asatidz, para sepuh, hadirin sekalian. Sebelum kita mulai ta'aruf kita ini, maka seperti biasa marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Dan insyaallah dengan berkah dengan surah Al-Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah yang terpenuh tamam surah Al-Rasul biar Allah yaftahu 'ala al-qulub wa al-ma'rifah bijahdi wal-i'nan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa alihi wa dhurriyyati wa ahli al-qur'an sallallahu alaihi wa sallam. Syekh Muhammad Safadi Allah wa Syekh Muhammad Safadi wa Syekh al-Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, kita telah selesai membahas yakni sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi kemarin kajian kita bagi berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ini, sunnah di dalam sholat ada 3 kelompok. Sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, dan sunnah setelah sholat. Sebelum, ketika, dan setelah. Pembahasan sunnah ketika sholat sudah selesai pula kita bahas, yakni sunnah amad dan sunnah hayat. Sekarang kita akan bahas sunnah setelah sholat. Ya, sunnah setelah sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat maktubat. Sebelum kita masuk pembahasan sunnah setelah sholat, jadi tadi yakni sebab kelalaian saya, alhamdulillah, yang belum paham betul cara melakukan sujud sahwi, jadi mana? Sebabnya sebab kelalaian saya, lupa baca kunut. Ya, jadi lupa baca kunut itu semata-mata kelalaian saya. Tapi yang masih bingung sujud sahwi kayak gimana sih? Praktek langsung aja. Jadi ketika kita mengatakan adanya suatu keburukan, selalu ada selah hikmah yang dapat kita ambil. Ya, jadi yang bisa sujud sahwi udah paham tadi. Jadi sujudnya berapa? 2 kali. Bacanya 3 kali. Subhana man la yanahu wa la yasbu. 3 kali. Ya, sujudnya 2 kali. Ya, duduk sebentar, sujud lagi 2 kali, selesai, baru salam. Ketika mau melakukan sujud sahwi di tahiyat akhir, jangan tawadhu.
karena hendak melakukan sujud sahwi. Nanti setelah selesai 2 kali sujud, duduk pengen salam, baru tawaruk. Tawaruk artinya dari diri. Tawaruk. Ya. Bukan ada itu pegang duduk selesai. Jadi duduk tawaruk disebut ya. Dia diri ya. Kalau istighfar berarti tegak. Nah, jadi sunnah apa? Kalau ditinggal sunnah pula untuk melakukan sujud sahwi. Dan ternyata seandainya saya tidak melakukan sujud sahwi karena lupa juga, ketika saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sujud sahwi, sah tetap salatnya. Sebab yang ditinggal itu hal yang sunnah. Kalau yang ditinggal hal yang rukun, maka bila mana jeda waktunya belum lama, kembali kepada rukun. Kembali kepada rukun. Contoh, seandainya ada orang habis rukun dia mau tidak. Jadi sebelum kami lakukan, tapi mengucapkan Allah sunnah yang rukun itilafnya, bacanya sunnah yang rukun, yang masuk rukun berdirinya begitu, berdiri kita begini, ini rukunnya, ya, dirubah. Malah langsung, jadi dia nggak pakai itilaf sampai Allah. Kan langsung sujud nih, mengitina balik. Itu kalau yang ditinggalkan adalah rukun, maka balik kepada amalan tersebut. Nah, kalau dia aja terus nggak tahu, udah tahu rukun yang ditinggal, dia nggak tahu. Demikian, menjadi sekalian ya. Jadi kalau rukun yang cacat atau tidak dilakukan tidak sah salat, tidak sah salat. Ini hadirin sekalian. Jadi konsekuensi kalau rukun ditinggal, kembali pada rukun kalau jeda waktu yang lama. Kalau sunnah bid'ah yang ditinggal, ya dilihat dulu posisinya, ya. Kalau bicara kunut, bila mana sudah yang melewati ruku, batasan ruku, maka tidak boleh kembali lagi. Kalau balik lagi jadi batal. Lanjutkan sujud, sebelum salam lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi yang dilakukan tetap sah. Sujud sahwi tidak dilakukan tetap sah. Itu apa? Apalagi apa yang disunahkan untuk sujud sahwi, yakni seperti tadi, ya misalkan 2 atau 3 atau 2. Lalu tentukan rakaat. Tentukan yang paling kecil 3 atau 2 nanti sujud sahwi. Di akhir sujud sahwi. Kemudian meninggalkan tahiyat awal, ya, duduk pada tahiyat awal, tasyahud dan tahiyat awal termasuk itu. Nah, kalau yang ditinggalkan sunnah hayah seperti takbir istiqol, takbir ihram, takbir istiqol, tasbih dalam sujud dan iktidal, maka tidak ada konsekuensi apapun. Ya. Baik, hadirin, kita langsung masuk sekarang sunnah setelah sholat. Yang pertama al-istighfar wa dzikru wa du'a. Istighfar, zikir dan doa. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis ke-591, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sharafa min salatihi istaghfara Allah ta'ala wa qala
wa minkas salam. Kalau ini hadis di riwayat Muslim langsung dalam ayat jalali wal ikram. Kalau kepanjangan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, ya, ila akhir. Dan berzikir, istighfar, zikir dan doa setelah selesai sholat tidak terlarang untuk mengeraskan suara, tidak terlarang untuk mengeraskan bacaan. Bila mana si imam berkehendak untuk memberikan pelajaran kepada jamaah, karena memang bila mana dibacanya dengan keras kedengaran, tentu setahun saja jamaah mendengar ngikutin apal sendiri. Kalau saya kali, kalau saya kali setahun apa, ya, urutan-urutan zikirnya jadi paham. Jadi zikir urutannya ini dari Nabi, kemudian dikumpulkan oleh para ulama dari berbagai macam hadis. Ya, dalilnya riwayat Imam Bukhari hadis ke-805 dan hadis ke-553 Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, anna rafa'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana 'ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengeraskan suara, mengangkat suara, berzikir kedengaran ketika selesainya jamaah melakukan sholat wajib, sholat lima waktu, itu sudah dilakukan, diamalkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabinya masih hidup. Nah, jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqlidiyah, ada sunnah yang bentuknya ucapan tadi. Misalkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, qauliyah tadi. Ya. Kalau fi'liyah seperti apa? Perbuatan. Misalkan Ummu Salamah meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fi yaum sabti wa yaum al-ahad akthar mimma yasumu min al-ayyam. Wa qala, ya, nah itu udah qauliyah lagi. Nabi banyak berpuasa di hari Sabtu dan Minggu. Nabi banyak berpuasa di hari Sabtu dan Minggu. Berarti kan fi'liyah. Fi'liyah. Ya, bukan ucapan Nabi, tapi diriwayatkan oleh perawi hadis tentang amalan Nabi, perbuatan Nabi. Ini namanya sunnah fi'liyah. Nabi mengatakan Sabtu dan Minggu ini hari rayanya orang musyrik. Kalau kita kan Jumat. Kalau Sabtu itu kan Yahudi, Minggu kan Nasrani. Ya, hari rayanya orang musyrik kata Nabi, hari besarnya orang musyrik. Aku suka, aku senang, aku ingin. Ya, berbeda amalan dengan mereka pada hari tersebut. Jadi Nabi mengisi hari Sabtu dan Minggu, sama-sama mengisi hari Sabtu dan Minggu. Tapi orang musyrik melakukan kemaksiatan, kebatilan, Nabi melaksanakan amal ibadah, amal soleh dan ketaatan. Ya, jadi kalau misalkan Ustaz mengkondom itu kalau hari termasuk tabligh akbar, zikir bersama, ilmu hari raya tahun barunya orang kafir misalkan, gitu ya. Nah, kalau malam tahun baru kita di masjid melakukan syukuran, ya, berarti kita mengisi tahun baru dengan taat dan ibadah. Ya, waktunya sama, tapi amalannya berbeda. Kalau orang kafir melakukan baru pada maksiat, berzina dengan minuman keras, seorang kafir.
ya berzina, minuman keras, main judi, buang-buang harta, ya memperebutkan uang. Kalau kita menggali di masjid, zikir bersama, ya bagus. Seandainya bilang tasabuh mirip dengan orang kafir dan orang yang tabligh akbar zikir bersama di tahun baru dianggap orang kafir karena tasabuh dengan orang kafir, berarti dia memvonis Nabi sebagai orang kafir. Kok gitu Ustaz? Memvonis Nabi sebagai orang kafir? Iya, sebab Nabi menyamakan waktu dengan orang musyrik. Sabtu dan Minggu mereka melakukan kemaksiatan, Nabi melakukan ketaatan. Sama amalan, sama waktunya, beda amalannya. Oh gitu, berarti yang ada yang 7 hari ini, 40 hari ini, 100 hari ini, berarti dia enggak tasawuf orang kafir. Iya bukan, karena orang tua, orang leluhur kita dahulu, orang Hindu diisi 40 hari, 100 hari itu dengan kemaksiatan, kedurhakaan, dengan kemusyrikan. Kalau kita kata kita ngisi 40 hari 100 hari itu dengan tahlilan, zikir, kan amalannya beda. Amalannya beda waktu, meskipun waktunya sama. Cuman saya mau tanya dulu, antum tahu 40 hari 100 hari itu amalannya orang Hindu dari mana? Dari kitab orang Hindu, Ustaz. Oh, berarti kita juga agak terima. Karena dalam kita Al-Quran dan hadis, bukan kitab orang Hindu. Jadi jelas ya, ayat-ayat kita, kakek-kakek kita, dikit-dikit tahlilan, ya karena memang tahlilan isinya banyak. Isinya apa? Zikir, berdoa. Doa banyak kan? Baca Yasin, baca Quran, dibaca boleh? Dibaca, tapi demikian. Jadi kalau ada orang yang masih salah paham, jelaskan, terangkan. Yang menyamakan orang tahlilan dengan orang Hindu, berarti menyamakan Nabi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yang dia memvonis kafir Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi juga pernah mengisi hari Sabtu dan Minggu. Kata Nabi, ini hari rayanya orang Yahudi dan Nasrani, orang Muslim. Nah, saya mengisi Sabtu dan Minggu, saya senang menyalahi dalam amalan mereka. Ya, Pak ini wahyu dan khalifah. Wah, sahih hadis. Riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi alhamdulillah ya, ada yang kita sudah paham ini. Nah, jadi kalau zikir berbunyi boleh jadi kan meriah gitu. Jadi ada di dalam buku namanya Syafiq Basalama, dia menuduh kita ahli sunnah setelah sholat 5 waktu kita dikata nyanyi-nyanyi. Itu orang di masjid kalau habis sholat 5 waktu mereka nyanyi-nyanyi. Kita kalau habis sholat 5 waktu kita ngapain? Zikir, bukan nyanyi-nyanyi. Ada, saya punya videonya. Kita dituduh nyanyi-nyanyi, ya. Nanti kalau ketemu Syafiq, kalau mau banyak bahasa lama ya, ada Syafiq bukan? Syafiq bahasa lama nanti tolong. Syafiq bahasa lama sini deh, ya. Kami itu nggak nyanyi-nyanyi setelah sholat waktu, kami zikir. Zikir berjamaah, berbunyi dengan suara keras, dan itu ada dalilnya. Dalilnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Inna fasuki bidikri inna yusallun nas min al-maktubah kana ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dalam zikir ketika selesai sholat 5 waktu itu sudah dilakukan Nabi. Artinya jika dilakukan Nabi dan Nabi diam, Nabi tidak melarang, Nabi tidak mencegah, maka itu disebut dengan sunnah taqririyah. Diamnya Nabi jadi hukum, berarti sunnah itu zikir berbunyi. Berarti zikir berbunyi hukumnya sunnah. Sunnahnya namanya sunnah apa? Sunnah taqririyah.
ini sebab kalau ada kebatilan, ada kekeliruan, Nabi tidak pernah diam dari kemaksiatan. Nabi tidak pernah diam dari kekeliruan. Nabi tidak pernah diam dari dosa dan kegelapan. Pasti Nabi mengatakan, pasti Nabi meluruskan. Alhamdulillah ya. Jadi ini cuma salah paham doang, hadirin. Jadi ya nanti kita jelaskannya pelan-pelan. Ya sampai ini ya, kita kasih tahu lah ya. Jadi itu merupakan suatu fitnah terhadap kaum sunnah wal jamaah. Ya, fitnah. Nah, ya kita lanjutkan. Kemudian zikirnya lagi riwayat Imam Muslim, yakni Nabi SAW bersabda, "Man sabbaha fi duburi kulli salat wa hamidallaha wa salatan wa hamidallaha salatan wa kabara Allah salatan wa qala tamaman la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu kama yuhyi wa yumiit dalam riwayat lain wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufira khatayahu walau kanat misal zabadil bahr." Siapa yang setelah sholat 5 waktu baca yakni apa itu? Ya, subhanallah 33, hamdalah 33, takbir 33, apa kata Nabi? Ya, dan mengucap di bilangan ke-100 kan itu udah 99 tuh. Pada bilangan ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu. Kita pakai ini. Kan ada hadisnya. Ya, walaupun hadisnya bukan riwayat Muslim, pakai yuhi wajib wa kulli syai'in qadir. Lengkap itu bagus ya. Apa fadilahnya kata Nabi? Diampuni dosa kita meskipun banyaknya seperti buih di lautan. Hadirin, kalau ada busa sabun kita pucak di ember, ada busanya kan keluar. Bisa nggak ngitung busa di ember? Bisa. Bagaimana bisa dilakukan? Maknanya sebanyak apapun dosa hilang terhapus dengan zikir tadi. Oh, kita tadi kan zikir ya, itu karena memang untuk mempercepat yakni proses akhir yang berzikir silakan sama dengerin atau ya yakni kita menganggap ada hal yang wajib berzikir sunnah tadi hukumnya wajib dan kita paham jadi kita tahu ya hal yang sekalian. Jadi tetap jangan ditinggalkan zikir, jangan Allahumma batas jalan derap yang Assalamualaikum kamu aja jangan lupa mohonlah pada Allah pada ampunan, agungkan Allah, sucikan Allah ya. Ini selama lisan kita masih bisa digerakkan, banyak-banyak berzikir. Nanti kalau kita sudah stroke ngomong di kata lisannya aduh bagaimana kita mau zikir? Allah ini nikmat ini, mulut kita ini masih nikmat, bisa menyebut ya kalimat tauhid, tasbih, takbir, tahmid, manfaatkan sehat yang masih Allah berikan. Kemudian yang ini berpindah tempat ya, untuk memperbanyak tempat-tempat sujud. Jadi kalau kita sholat yang wajib di sini, sholat sunnah tadi ya pindah. Kalau ini Ustaz, yakni sholat Jumat, selesai sholat Jumat, rambut ini sholat. Tukeran aja masalah kita. Itu pun kalau teman kita, orang lain jangan ya, tak tersinggung. Ini sunnah, ini hanya sunnah ya. Bukan hanya sunnah, ini sunnah yang sangat baik supaya banyak nanti saksi-saksi kita. Jadi yang kita buat tempat sujud ini, nanti ini ubin, tikar sembahyang, semuanya bersaksi atas ibadah yang kita lakukan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, usahakan sholat sunnah
itu di rumah. Tapi kalau memang agak mampu, biasanya kita sampai rumah aduh males deh, belum konjol aja. Sholat sunahnya di masjid kan, di masjid. Jadi kalau sampai rumah kita udah biasa iya bagus. Jadi qobliyahnya di rumah, selesai qobliyahnya atau sholat sunat fajar tadi itu baru ke masjid, bagus sekali. Kenapa? Nabi bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa inna Allaha ja'ilun min salatihi khairan." Apabila salah seorang kalian selesai melaksanakan salat di masjid, nah, jadikan sebagian salat, maknanya salat sunnah itu dilakukan di rumahnya. Karena Allah menjadikan dari salat itu adanya suatu kebajikan. Jadi salat itu cahaya. Orang yang banyak melakukan salat sunnah di rumah, maka rumahnya akan menjadi penenang bagi penghuninya. Karena cahaya Allah yang Allah letakkan di sana. Subhanallah. Jadi kalau luar perasaan salat, ya, dan dikit-dikit piring tambah, gelas merayap, dikit-dikit perang pecah dari duitnya kan malu, mubazir, nggak boleh marah dikit, piring terbang, ya Allah, nggak ada kebahagiaan di rumah tangga tadi. Mestinya baiti jannati, rumahku surgaku. Ini rumahku nerakaku. Alhamdulillah. Ayo kita betah di rumah deh. Anak kemana, bapak kemana, mak kemana. Ya Allah. Tapi kalau dijadikan ibadah zikir, jangan seluruh seisi rumah penghuninya, jangan semua. Satu orang saja bisa memberi pengaruh kepada semua penghuni. Karena orang yang ibadahnya ikhlas itu memberi satu keberkahan 40 rumah ke seluruh dunia. Tidak diturunkan bala musibah ya kepada tetangga-tetangganya. Ini Allah jadikan salah. Ada hadisnya. Saya lupa makan hadisnya. Ada. Insyaallah bulan depan saya bacakan hadisnya. Dan kalau kita ibadahnya betul-betul, itu tetangga kita keberkatan. Ya, jadi kalau kita mau betul-betul ya ibadah dengan seikhlas. Insyaallah. Itu yang disebut dengan keberkahan ibadah. Jadi kalau yang namanya sholat wajib adanya di masjid. Nah, kalau sholat sunnah afdalnya di rumah. Di masjid nggak masalah, bagus di masjid, bagus. Lebih bagus lagi di rumah. Kemudian apalagi kalau kita punya anak, kemudian orang tua ibadah, insya Allah, ya, anak yang lihat yang ahli ibadah, anak yang ngomongnya sopan, anak yang rajin, itu umumnya orang tuanya pengajarannya kenal. Berkolah buat anak bohong, boleh jadi orang tuanya ngomongnya jorok. Alhamdulillah, jadi kita ini berbuat sama anak-anak itu perhatikan ini. Tapi kalau kita zikir, oh anak itu bisa ahli zikir, nggak usah diajarin juga dibawaannya ahli zikir. Kenapa? Itu cahaya keberkahan yang Allah tetapkan dan menenangkan ya hati penghuni rumah tersebut. Yang ketiga, sunnah setelah salat yakni merubah posisinya imam. Jadi terutama Jumat ya, kalau sholat Jumat biasanya jamaah pada kerja pada dulu gitu. Soalnya biasanya langsung kali itu. Ini kalau imam yang paham udah salah, rubah posisi. Astagfirullahaladzim, rubah posisi. Kalau dia masih tetap pada posisi, jamaah yang bergerak duluan makruh. Kenapa? Sahabat tidak pernah bergerak sebelum Nabi bergerak dari sholat.
Jadi Nabi kalau salam sebelum Nabi bergerak merubah posisi, salam dan bergerak. Nah, yang bukan duluan siapa? Kaum ibu. Ya, jamaah perempuan bukan duluan, berbubar. Nah, lalu Nabi merubah posisi, baru paksa anak merubah posisi. Gitu. Hadirin ya. Jadi untuk imam salat Jumat itu idealnya hadirin paling afdal yang imam yang khatib ya yang imam. Sebab hadisnya wal imamu yakhutub. Sedangkan imam sedang berkhutbah. Kan gitu. Jangan ngomong kepada saudara kalian ya, meskipun ketika imam sedang berkhutbah. Berarti yang khutbah si imam, yang berkhutbah si imam, yang jadi imam si khatib. Gitu lagi. Ada itu ya. Jadi itu sunnah yang ketiga yakni menunggu bergeraknya imam. Jadi kalau posisi tetap ya yakni tawarruk sambil zikir panjang benar orang yang takut. Jadi ini kita beri yakni keafdalan dengan sahabat kita pada para jamaah. Kalau kita jadi imam bergeraklah. Ya, jadi walaupun kan ada orang yang suka dulu kan kita nggak tahu ada orang tidak baca, ada orang pengen ke belakang, orang lagi tungguin tamu, ya udah tetap tawar tidak di posisi boleh ya yang penting sekalian. Kita masuk sekarang pada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tadi zikirnya kebanyakan ya, hadis-hadisnya. Kalau antum baca yang dari dulu, zikir yang dari dulu kan, antum saya yakin masjid kita ini pasti dahulu zikirnya lengkap di mana-mana sama. Ya, karena 50 tahun yang lalu seluruh wilayah kita ini seluruhnya bermadzhab Syafi'i, Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum ada paham lain. Nah, sekarang udah nih paham baru ya. Nah, jadi hadirin, mubtilatus sholat dan yang membatalkan sholat yang pertama berbicara dengan disengaja. Ya, berbicara dengan disengaja. Di mana dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Zaid bin Arqam semoga Allah meridainya, dia berkata, "Inna takallama fi sholati yukallimu ahadan al-qawm fi hajati hatta nazalat hadhihi ayah hafizu 'ala salawati wa salati al-wusta qumu lillahi qanitin." Jadi dahulu kami ketika sholat, salah seorang dari kami ada yang ngobrol dengan yang lain. Awal Islam nih, lagi sholat ngobrol. Ya, ingat dulu ayat Al-Quran, hafizu 'ala salawati wa salati al-wusta. Peliharalah salat dan salat wusta, wa qumu lillahi qanitin. Dan salatlah karena Allah dengan khusyuk, tunduk patuh, tidak ada yang dilakukan kecuali amalan salat. Pak Umar Nabi sebut, maka kami diperintahkan untuk diam. Ya. Nah, kemudian yang untuk yang membatalkan selanjutnya al-fi'lul katsir, berbicara melakukan perbuatan dengan banyak. Jadi berbicara dengan yakni sengaja tadi itu ada ukuran. Kalau orang lupa, ya Allah, kan bukan lagi sholat ya Allah, pakai begitu bukan. Kalau orang lupa kan kita sholat ya, ya Allah, ya Allah, tahu ya. Terus yang sebelahnya bilang, yang di depannya ngomong lagi, jangan ngomong bersuara. Ya hadirin ya. Nah, untuk berbuat ya perbuatan banyak, yakni batasannya 3 kali. Karena ini sudah menghasil amalan. Contoh, antum pasti pernah melihat orang yang gini salat. Nih, waktu belum sholat, dia belum garuk-garuk. Kalau garuk ini nggak batal. Covid nih kata ini gerakan covid ringan.
Begitu. Mungkin lagi banyak kutu kali ya. Ada orang kalau nggak sholat biasa nggak kan giliran sholat dia aja mikir Allah. Innalillahi. Ini menandakan hatinya tak khusyuk karena dari ya zahirnya pun nggak ada khusyukan yang dipikirkan galukan. Nah, ini sebenarnya kalau kita tahan akal dan tahan hilang sendiri kita tahu. Boleh jadi setan bagi budak kita ya. Kemudian al-akhlaq atau najasatin lithau atau badan terkena najis pada tubuh atau pakaian. Jadi sholat jatuh air cicak encer lagi batal. Kalau air cicak kering langsung kibratnya seperti itu, nggak batal langsung fauron dengan seketika. Tapi kalau basah udah batal. Ya. Jadi mulaqah di sini maknanya menempel kontaminasi secara langsung. Beda dengan ini. Seandainya di rumah kita, ini seandainya di rumah kita ini mungkin diompolin anak, dikencingin. Kita belum basuh dengan air, statusnya masih najis, walaupun tidak ada air kencingnya lagi, warnanya pun hilang, baunya hilang, selama tidak dibasuh air masih najis. Disebutnya najis hukmiyah. Ada airnya, masih ada bedanya. Kalau ini hukmiyah, karena ini hilang, tapi belum cuci. Selama tidak cuci dengan air, kami cuci. Ya. Terus kita gelar sejadah di atasnya, kan kering nih, nanti pakai kering kan, gelar sejadah, salat sah, itu tidak terkontaminasi karena yang terkena kita adalah sejadah, bukan najis. Kemudian kalau najisnya persis tertentang dengan dada, najis adanya di sini. Nah, ketika kita sujud, enggak, ini seandainya kita nggak pakai sorban, enggak kena sorban, enggak kena baju, kita ada najis, enggak kena, tetap sah, karena tidak terkontaminasi, tidak bersentuhan secara langsung. Paham ya? Jadi yang membatalkan bila bersentuhan secara langsung. Demikian, ya. Sebab cuci badan pakaian tempat ya dari najis itu termasuk syarat sah sholat. Kemarin kita pelajari. Apalagi tersingkapnya aurat, apalagi kalau sengaja ya. Misalkan kita nggak pakai celana pendek, langsung daleman nih. Sholat di tanah lapang lagi sholat id, angin kencang mengangkat kain kita, kelihatan dengkul, kita diamkan, batal. Tapi ketika dia ngangkat langsung kita tutup gini, nggak batal, gitu ya. Jadi kalau bersikap aurat itu membatalkan sholat. Batasan yang disebut aurat pusar dan dengkul. Maka sekitar 10 tahun, ya 10 tahun yang lalu itu ada mungkin lebih 15 tahun ya, 15 tahun yang lalu mungkin ada pokok model nggak pakai kerah, terus lehernya corak sedikit. Nah, jadi kalau orang kalau pakai dalaman nggak pakai kaos dalam, seandainya dia pakai celana panjangnya di bawah pusat, dia rukuk kelihatan bisa. Dia rukuk jadi kelihatan bisa. Batal itu. Aurat boleh kelihatan dari bawah, enggak boleh dari atas. Sebaliknya khuf, muzak, kaki kulit yang kemarin bahas, itu boleh kelihatan dari atas, enggak boleh dari bawah. Kalau boleh.
Pinggang itu di bawah pusat hadir, pusat di pinggang. Kelihatan pinggang itu. Ada kadang kelihatan belahannya ini mau sholat apa nih? Kagak asli, nggak ada. Ya, saya sering di masjid kalau anak muda, bang, ada kain, jadi pakai kain, dia nggak sakit. Itu sholat nggak kelihatan umpan, pinggang di bawah pusat posisinya. Kasih tahu itu kasihan tinggal nanti mungkin ya. Kemudian untuk orang perempuan muka dan telapak tangan ya, telapak tangan depan belakang. Jadi kalau ada perempuan nggak pakai mukena misalkan, dia pakai gamisnya segini. Cuman istri kita semua pakai mukena. Kalau dia pakai gamis pakai mukena. Kenapa? Untuk paling bagus pakai mukena. Ya, lebih bagus lagi pakai mukena. Kalau tuh dia pakai baju panjang. Muka itu batasnya tempat tumbuh rambut dan akhir dagu. Jadi panjang muka. Ini lebar muka. Ini panjang muka. Saya sering dapat kasus ada perempuan pakai mukena ini. Ini kagak sah, ini tidak sah pakai mukena ini. Kenapa? Ada yang bukan muka masih terlihat. Ini kalau sampai di sini, ini kelihatan. Ini bukan muka. Muka itu batasnya sampai sini. Nih batas muka. Dagu. Ini batas muka. Kalau ini kelihatan tidak sah. Jadi kalau mau pakai mukena jilbab segini. Dalam sholat segini. Kalau begini kan tidak sah. Kan yang paling kelihatan cuma muka dan telapak tangan. Aurat. Ya. Kemudian hadirin makan dan minum, ya, di mana meskipun sedikit, ya, dengan disengaja. Kalau nggak disengaja, tapi banyak tuh, lebih buruk aja, ya. Artinya gini, ya, ada makanan nyempil daging nih, berasa banget ini, bukan sisa makanan, tapi daging beneran nyempil di giginya bolong. Habis dapat, ditelan. Sholatnya lagi sholat subuh bulan Ramadan. Sisanya apa? Sholat subuh bulan Ramadan, puasanya batal, sholatnya batal. Tidak mau. Sisa sahur. Jadi mendingan kita makan tahu deh, tidak nyempil. Lo makan daging, jadi ya puasanya batal, ya. Jadi gimana kan? Ya pakai tangan lah. Udah dapat pakai lidah, ambil. Pakai tangan masukin kantong. Atau pakai baju. Kenapa? Kalau buang ke masjid haram, boleh buang sedikit apapun juga boleh. Buang dari masjid. Masukin ke kantong. Bisa. Kan satu gerakan. Satu gerakan itu. Yang ketiga. Kalau ini tidak benar-benar nggak dihitung, ini COVID. Ya. Nah, makan minum, kemudian hadas. Ketika pengen assalamualaikum, ya, pengen keluar sholat nih, udah makan lagi, ya, batal udah, ya.
Kalau udah salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah, kentut selesai, sah salat kita. Karena yang rukun, ya amalan terakhir dari rukun adalah salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Jadi kalau udah salam yang pertama, kentut gak bakal. Ya, itu lagi. Kemudian yakni merubah niat itu nanti kalau ada menyebutkan kali sholat batal sholat. Jadi niat itu mesti jazm, mantap. Jadi ketika apalagi kalau di awal Allah dalam hati ngomong saya sholat fardu zuhur nanti juga nih. Tapi kalau datang saya mau buka ini nggak sah ini, kalau tidak sah sebab niatnya tidak mantap. Nanti perkara nanti kalau kita lagi sholat kemudian ada kompor meledak misalkan batalnya nggak masalah. Tapi ketika kita niat mau ngebatalin itu udah batal. Ada orang niat mau keluar dari Islam, niat murtad, niat pengen jadi orang kafir, udah kafir dengan seketika. Ini disebut amalan hati ini luar biasa. Dia mengaruhnya, ya. Cuma niat doang, niat pengen jadi orang kafir, kafir udah. Ya, meskipun belum melakukan yang lain, ya. Kemudian yakni ini ukuran menghadap kiblat itu dada. Jadi kalau ada orang sholat kadang-kadang tengok nggak batal gitu. Tapi kalau dadanya sudah berubah, baik sengaja ataupun dibencongin kawan menghadap gini batal gitu. Ya, jadi ukurannya dada. Ya, maka kemarin tuh sunnah azan jangan dadak-dadaknya semua. Waktu hayya 'alas shalah kan ada sunnahnya. Hayya 'alas shalah. Lahir doang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Cuma kayak doang, jangan hayya 'alas shalah bukan. Kan azan sunnahnya ada kiblat juga. Azan itu ada sunnah menghadap kiblat. Ya, ada kaji amal itu yang kaji. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada baca dulu itu penafsir, lalu jalan. Ya. Kemudian yang ini satu lagi ya, ini tertawa mendapat ya 2 kali batal. Batal sekali. Itu pun jangan dibuat main. Artinya agak kuat. Kalau batuk udah kata-katakan tidak batal. Karena itu di alam qadar syariah, hal yang memang sudah tidak bisa ditahan. Tapi kalau orang jahat kan ini mau mantas-mantasin. Iya, begitu kan. Tapi kalau nggak kuat, gitu aja. Ya, jangan sampai kami termasuk kalian, ya, misalkan ya, kalau percaya, ya. Kecuali nadanya doang nangis. Karena nadanya nada sedih gitu, sampai pengen nangis. Tapi kalau pakai itu, ya, sudah mengeluarkan suara yang bukan masuk dalam bacaan Al-Quran atau zikir. Ya. Baik, ya, cukup dari ya apa yang dapat kita
yang di katakan batal tadi mengeluarkan suara. Batal. Kalau kan bisa nangis nggak pakai suara. Keluar mata kalau batal. Tidak batal keluarkan mata. Yang batal tadi karena keluarnya suara. Jadi batal. Kalau bapak nangis, nggak batal. Semuanya apapun nggak batal. Ya pada Nabi, para sahabat itu kalau sholat pada nangis, tapi nggak mau ada nangis. Nabi Nuh itu di pipinya ada jalanan air. Nuh itu Nuh itu artinya menangis. Itu saking menangis dulu 950 tahun dakwah yang masuk Islam sedikit. Masya Allah. Habis itu Nabi Nuh 950 tahun sabar datang dari umat, ya Allah, sampai nangis Nabi Nuh. Sampai kaumnya bosan kalau diceramahin Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh lewat, itu kaumnya itu menutup mukanya dengan baju mereka, ditutup mukanya. Jangankan suaranya, mukanya Nabi Nuh dia balik. Ya Allah, gimana kalau tenggelam itu? Ya silakan. Ya. Setelah salam atau menunggu zikir dan Iya. atau Idealnya bergerak setelah salam. Sebab ada jamaah yang memang pengen nunggu belum zikir udah pulang. Kita lagi ngalahin ini teman kita yang salat bersama, ya. Jadi kesilapnya kita, ya, pas ketika Allah mengangkat salam, kesilap. Jadi kalau posisinya masih awal sampai Allahumma anta salam berubah dari tawaruk kepada tawaruk, silapnya gitu ya. Ini ada penjelasan detail penjelasan, ya, amalan-amalan para soal adab lebih parah bahkan dari soal adab pun tidak punya adab. Adabnya buruk. Kalau makruh ya tidak disukai doang kan menyalahi sunnah, ya. Kalau soal adab lebih parah lagi. Kesimpulannya Imam bergerak, kita jangan. Makanya kalau kita jadi imam, nah bergeraklah setelah salam. Khawatir ada jamaah yang memang pulang duluan sebelum zikir. Ya. Nah, menarik mengenai duduk tawaruk untuk membela jamaah jangan sampai terkena hukum makruh atau suul adab. Kami di pondok pesantren pernah diajarkan waktu duduk tawaruk itu kan begini, punya kaki. Setelah salam beginiin, ditidurin, ya, gitu, bedain. Gitu. Jadi biar jamaah yang pada mau pulang duluan nggak kena hukum makruh atau hukum suul adab. Lalu zikir berjamaah dilanjutkan setelah baca Allahumma anta salam minta salam, barulah kita berbalik pada diri. Ini menunjukkan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya begini, kalau sholat Jumat, saya dari pondok pesantren yang terus saya bawa itu baca Fatihah 7, Qul 7, Falaq 7, lalu ditutup dengan Ilahilas Tulil Firdausil A'la. Itu tidak boleh berubah duduk tawaruk. Kalau itu tidak boleh berubah dari duduk tawaruk kita. Nah ini gimana mau penjelasan? Ya, duduk tawaruknya tawaruk, tapi bentuk kakinya kan sudah diselonjorkan. Berubah. Dari ya. Memang biasa kalau dulu amalan 7 kali masing-masing dari Fatihah dan seterusnya itu di masjid kampung yang memang nggak ada tujuan lain ketika sholat Jumat, ya sholat Jumat dan segala kegiatannya. Kalau sekarang
kalau murid ada yang makan sih, gitu. Ya, memang kita mesti memaklumi mereka. Jadi supaya mereka dapat panggilan juga. Jadi, mereka dalam situ mengerjakan mesti sholat dan itu sudah senang banget. Ya, nah, ya bagus. Gitu. Ya silakan cukup ya. Ya. Saya udah tua, Ustaz. Kalau tanya saya begini terus, Ustaz. Tidak masalah. Jadi kesunahan itu bila mana kita mampu untuk melakukan, ya. Tapi kalau misalkan posisi bagaimana pun kita duduknya tetap sah. Ya seperti orang kan bisa duduk bersila, orang bisa duduknya kita berusaha. Sah, kan tak bisa. Ya, bisa katanya sah, karena dia tidak membuat dan kalau Allah mendaksan illa berusaha. Baik, ya, ya Allah.